Aparatur Bea Cukai memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, baik fisik maupun mental. Wewenang bagi pejabat bea cukai sangatlah luas untuk mengamankan hak-hak negara. Selain memeriksa barang dan hal-hal terkait seperti pada sarana pengangkut dan tempat penyimpanan barang, bea dan cukai juga berwenang untuk melakukan pengawasan atas barang yang dilarang atau dibatasi, barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual, serta melakukan patroli. Pada hakikatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, larangan, dan pembatasan dilakukan pada saat pemasukan atau pengeluaran barang ke atau dari daerah pabean. Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Larangan dan pembatasan atau yang biasa disingkat LARTAS sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Beberapa barang memang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara atau ekspor impor. Contoh barang yang dilarang diimpor adalah pakaian bekas. Disarikan dari laman siaran Pers Kemenkop UKM 81-Pers-SN3.1-4-2023, impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah Indonesia karena dinilai merugikan dan membahayakan industri tekstil dalam negeri dan memiliki dampak nyata bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Menurut Pasal 46 Angka 15 Perpu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, setiap importer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, pemerintah pusat dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dalam peraturan pemerintah. Dan pada lampiran 2 Angka 4 Permendagri Nomor 40 Tahun 2022, barang yang dilarang impor adalah barang berupa jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Jadi, bagaimana dengan thrifting? Thrifting adalah sebuah kegiatan mencari dan membeli barang bekas. Bisnis thrifting tidak dilarang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Kode KBLI 47742 mencakup usaha perdagangan eceran pakaian, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas seperti baju bekas, celana bekas, mantel bekas, selendang bekas, dan topi bekas. Oleh karena itu, yang dilarang bukan bisnis thrifting dari dalam negeri, melainkan kegiatan impor pakaian bekas atau thrifting dari luar negeri. Agar pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan pembatasan menjadi lebih efektif dan terkoordinasi, maka instansi teknis yang bersangkutan dengan barang impor atau ekspor yang dilarang atau dibatasi wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau diimpor jika telah diberitahukan dalam pemberitahuan pabean, maka atas permintaan yang bersangkutan, barang tersebut dapat dibatalkan ekspornya, diekspor kembali atau dimusnahkan. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang dikuasai negara. Namun, tidak semua barang dimaksud harus menjadi barang yang dikuasai negara. Penyelesaian dapat berbeda bila mana terdapat peraturan lain yang mengatur secara khusus penyelesaian barang tersebut.